khususnya MPR memakzulkan posisi Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia karena dianggap sudah tidak layak dan tidak mampu dalam mengelola bangsa dan negara. Golongan mereka terus nggak diakuin sama Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, berjuang merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini gue tertarik, kemarin ternyata di Solo juga ada demo ya. Gue tahu dari mana, dari cuitannya Bang Rizal Ramli. Ya, dari cuitannya Bang Rizal Ramli nih. Lo kok bisa Solo sudah minta Jokowi turun? Kepiye toh? Jadi di Solo itu ada demo, dan akhirnya gue cek, ternyata memang di sini ada dari Detik ya, itu Jumat 23 September nih beritanya nih guys. Ya, nih ratusan warga yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Solo Raya Bersatu menggelar aksi demonstrasi di Solo. Mereka menuntut Presiden Jokowi turun karena dinilai sudah tak layak memimpin. Ya, videonya gimana? Nih kita lihat sama-sama videonya guys. Ya, ini Solo ini kan kotanya Pak Jokowi ya, dan di situ kan wali kotanya anak beliau ya. Nah, ini kita lihat nih. Nah, ini dari Detik, 20 detik. Tuntaskan kasus, turunkan Jokowi, putus sekolah bagi rakyat warga Surakarta yang merasa nyaman, yang sekarang merasa bahwa negeri kita adalah baik-baik saja, diikuti oleh para pengambil kebijakan. tahu diri, bohong ke sana, bohong ke sini, lebih angsa, masa dikuali, gagal ngurus sebangsa. Tinggi negara, para pejabat negara, dan yang terikat
komunitas Gerakan Rakyat Solo Raya Bersatu berusaha menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Republik Indonesia atas carut-marutnya tata negara. Ada dua kepentingan besar yang ada di negeri kita ini. Satu, yang pertama adalah oligarki pemerintahan atau parlemen, kemudian menyangkut pada oligarki politik, yang sekarang selanjutnya yang kedua oligarki ekonomi. Ini sangat sangat menindas rakyat. Tidak ada tidaknya segera pemerintah khususnya MPR memakzulkan posisi Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia karena dianggap sudah tidak layak dan tidak mampu dalam mengelola bangsa dan negara. Nah, iya. Jadi yang jadi masalah adalah pendapat-pendapat seperti ini itu kecil gitu jumlahnya, jadi nggak dianggap. Nah, kenapa kelihatan kecil? Karena kita nggak bergabung. Kalau bergabung besar lah. Masalahnya itu kita nggak bergabung, guys. Andai kata nih rakyat Indonesia terus semuanya bergabung, ya, wah, ini katanya nanti 30 September ada aksi mahasiswa. Itu gue mengajak semua rakyat Indonesia deh, yang sama-sama udah lepas dulu baju-baju elemen itu dari kelompok aliansi ini, bergabung jadi satu dah, bergabung jadi satu, biar semuanya kelihatan besar. Kalau kecil-kecil begini ya nggak dianggap, sayang. Tapi ya namanya usaha ya, insya Allah ini membangkitkan semangat rakyat Indonesia yang masih tertidur. Sekarang kita lihat ke Twitter ya guys, kita lihat ke Twitter. Bagaimana komentar netizen Twitter yang ada di cuitan Pak Rizal Ramli. Kita reaksi sama-sama. Let's go to Twitter. Ya, ini udah nyampe kita di Twitter guys ya. Nih, lo kok bisa Solo sudah minta Jokowi turun ke Pieto? Nah itu Solo kenapa dibilang begini? Ya tapi alhamdulillah ya, Solo yang notabene adalah kotanya Pak Jokowi dan wali kotanya adalah anak Pak Jokowi, itu udah bergerak. Artinya ya bagus lah. Nah sekarang ada nih komentar dari Omen aja. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga makin banyak yang kapok, jerah, sadar dan insaf. Yang sekian lama dibohongi terus dan sudah salah mendukung pemimpin yang zalim. Oke, kita dengar sama-sama ini apa videonya. Apa ini kalau nggak salah Ustadz Alfian Tanjung ya? Ihsan Tanjung apa Alfian Tanjung nih? Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, apa kalian sudah dengar bahwa sepeninggalku nanti akan muncul para pemimpin yang barang siapa memasuki mereka itu maksudnya dekat-dekat sama mereka ya, terus membenarkan kedustaan mereka ya. Udah jelas dusta tuh pemimpin, dibenerin terus, dianggap itu oke, itu bener itu ya kan, dan menolong kezaliman mereka. Udah zalim ditolong lagi. Ditolong itu dalam arti bukan disuruh tobat, tidak. Dia makin mendukung gitu kezalimannya. Kata Nabi, 3 hal ini kalau dikerjakan orang yang ngaku muslim menghadapi pemimpin yang begitu, dia akan dapat 3 kesialan. Kesialan pertama, falaisa minni. Aku nggak anggap dia sebagai golongan. Nah, sebagai golongan Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, walastu minhu, dan aku bukan termasuk golongan dia. Nabi nggak mau dikait-kaitkan sama dia. Terus yang ketiga, dia tidak akan mendatangi telaga. Telaga Nabi Muhammad SAW itu dijuluki Al-Haud, satu air telaga ya kan, yang Nabi akan berdiri di hari berbangkit nanti membagi-bagi segelas demi segelas, secangkir demi secangkir kepada umatnya. Dan barang siapa umat muslim yang dapat air dari telaga Nabi itu, kata Nabi dalam hadisnya, tidak akan haus selama-lamanya pada masa. Dan akan ada sebagiannya yang Nabi lihat, oh dia berwudu ini berarti umat sama malaikat Allah. Gak boleh mendekat ke Nabi. Nabi itu umatku. Engkau tidak tahu apa mereka kerjakan setelah kau wafat. Rupanya mereka kerjakan apa? Kolaborasi sama pemimpin. Nah, tapi sebaliknya kata Nabi, barang siapa tidak memasuki mereka, jaga jarak dengan mereka, dekat-dekat sama mereka, tidak membantu kezaliman mereka dan tidak membenarkan kedustaan mereka, dia akan dapat 3 keutamaan. Pertama, fahuwa minni, dia termasuk golongan. Jadi aku sama Nabi sebagai umat Muhammad sallallahu. Wa ana minhu, dan aku termasuk golongan dia. Nabi mau dikait-kaitkan dengan dia. Dan yang ketiga, dia akan mendatangi kematian. Jadi jelas dalam Islam itu bukan berarti pemimpin kudu ditaati mulu gitu. Jenis yang mana pemimpin yang ditaati? Jenis mana yang kita harus jaga jarak? Nah kita sekarang. Nah, ya Allah, dari hadis ini ya Allah, mudah-mudahan ini pernah waktu gua disuruh ceramah di tempatnya Habib Bahar waktu itu di Pondok Tajul Alawin, gua pernah baca hadis ini.
dari Nabi SAW, ya Allah, udah langsung dah kita bilang ya kita nggak perlu masuk ke dalam mereka gitu. Makanya gue jaga jarak banget sama pejabat tuh, jaga jarak, takut kita termasuk yang membenarkan kebohongan, mendukung mereka, bahkan membantu itu, membantu mereka. Gue bukan takut di dunianya, enggak, gue takut nanti gue termasuk golongan mereka terus nggak diakuin sama Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Itu udah berapa ribu tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW ngomongin masalah ini. Ya Arab, makasih. Itu saya ambil dari tweetnya. Oh iya, maaf tanpa izin karena bukan buat keuntungan sepihak, tapi memang wajib share. Saya yakin juga nggak akan marah. Nge-share hadis nggak marah. Janganlah marah nge-share hadis. Yang akan terdampak dari pasti pulau kecil dengan jumlah penduduk lebih banyak dari Rusia. Kalau tanah tumpah darah sudah merasa tak nyaman, Mbok Yo ambil sikap gentle dan negarawan biar kondisi tetap kondusif. Udah capek nerimo. Sakit hati kok sampai mau menjelang ajal, Pak. Apa siap diseret ke neraka ya? Sakit hati dibilang. Orang ngomong bener, padahal cuma ngomong solo demo. Aduh. Pengusaha jahat tumbang dan diadili, pendukungnya harus diadili juga karena ikut terlibat pengkhianatan. Jangan sampai ada yang lolos. Bener nih pendukung begini nih. Ya Allah, mudah-mudahan kalian, udah dijelasin pakai hadis atasnya, masih tetap aja. SMK itu nggak bohong apa? Dukung aja terus. Subsidi itu nggak bohong apa? Dukung aja terus. Memang benar kata Nabi, ada juga golongan itu ya. Mudah-mudahan kita jadi golongannya Rasulullah SAW yang tidak membenarkan kebohongan pemimpin. Dan dia turun dia tapi tidak punya malu karena muka tembok. Muka tembok. Muka badak, buset, muka tembok, muka badak. Tembok yang jadi badak atau badak yang jadi tembok ya. Jangan salah memaknai berita itu, Pak. Sebenarnya mereka minta turun dan kembali memimpin Solo biar wong Solo sejahtera. Bisa jadi, iya dah, gas. Orang-orang bayaran lagi. Mental buzzer, merasa bayaran, maling teriak maling. Nih lihat nih apa nih katanya dia nih. Biasa partinya dia yang suka bayaran kalau demo-demo. Nah, nih kita lihat nih orangnya. Akun yang begini nih. Nah itu mukanya begitu. Mengeluarkan kandang juga 212 cari muka. Nah kan orang politik gitu. Pokoknya kalau yang begini udahlah. Orang politik udah. Dukung-mendukung. Merasa dibohongin dan dizolimi. Bravo Solo. Loh kok bisa? Bisa tuh. Udah muak dikibulin terus. Kemungkinan hati Jokowi mati. Hati yang mati. Berani meninggalkan sholat. Tenang tanpa merasa berdosa padahal sedang melakukan dosa besar. Na'udzubillah ya Allah. Mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita. Tidak tersentuh hatinya bahkan menjauhi ayat-ayat Al-Quran. Terus menerus buat maksiat. Sibuk mengumpak fitnah dan buruk sangka. Sangat benci dengan nasihat baik dan para ulama. Tidak ada rasa takut akan peringatan kematian, kuburan dan akhirat. Gilanya pada dunia tanpa peduli dosa. Senang melihat orang susah dan menderita. Makanya setiap awal konten gue selalu doa itu, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku ya Allah, jangan dijadikan hati yang mati gitu, bahaya ya Allah, naudzubillah. Giliran pejabat yang dia jilat nggak boleh dicaci maki, tapi kalau pejabatnya sudah menindas rakyat harus dipuji-puji gitu. Ini undangannya Pak Rizal. Nah ini Ngarsopuro, ya ini ada undangannya nih. Turunkan harga BBM, tuntut Jokowi mundur. Jumat 23 September, ya benar tuh. Ayolah bergabung rakyat. Itu yang pakai baju di belakang ngapain mencurigaskan. Ini orang Solo loh, mau apa lagi coba. Katanya setia, nah coba gabung. Dia bisa bahasa Indonesia kan, bisa baca kan. Itu spanduk dan orasi kelihatan kan. Masalahnya dia lihat, dia dengar, tapi dia ya begitu, nggak mau gitu. Karena kita kurang besar. Kita nggak bergabung, kita gampang dipecah-pecah. Kita gampang masuk angin. Awalnya juga dari Solo. Anak iseng jaluk Arab ganti bapak Maksudnya turun kemana? Gorong-gorong, wika-wika. Lu, kok Solo ini kenapa jadi ikutin demo? Dan, ben kapok. Nah, lu. Tidak mungkin diturunkan, akan tetap dipertahankan. Semua kekurangan dan carut-marutan pengelolaan negara ini ditutupi oleh pergerakan para buzzer RP.
Sosok dia masih dibutuhkan untuk kelangsungan bisnis para cukong dan pengkhianat negara, tambang dan perkebunan lainnya. Iya, jadi kadang-kadang kita ngelihatnya gini ya. Mungkin Pak Jokowi ini mau turun, tapi dihadang sama orang-orang bawahnya. Ini bahaya nih kalau Pak Jokowi turun nih. Begitu. Sebenarnya Pak Jokowi tahu kayaknya. Tapi ya susah juga dia mau turun. Karena orang-orang sekitarnya kalau Pak Jokowi turun habis. Bukan begitu ya Pak? Dari outfitnya alumni 212 yang jadi provokator. Nah nih, ngelihat orang dari outfit. Nih lihat ya, akun-akun begini. Kita lihat jawabannya. Wah, parah bawa-bawa outfit. Outfit nanti, nah, dendam kesemat karena si Ahok. Nah, ini lihat. Lihat ya, alih-alih seribuan nih. Nah, bismillah, no, apa ini? Manajemen Rantai Pasok Institut ITS lu nih, Surabaya. Yang selingkuh rega Arab ini. Akun lu kenapa, Bang? Yang ibu rasakan, Mas. Aduh, dia sendiri lagi kesusahan tapi ngatain orang. Negeri koruptor, kasihan Pancasila ya Allah. Kan emang warga Solo yang tahu seluk-beluknya dari awal. Nah, warga kampung halamannya sendiri udah ogah. Nah, yang benar. Engkau malah demone dibayar pengalian isu tapi nggak menarik. Nah, lihat ini, kita baca nih yang begini-begini bela-bela nih. Mental bazar, maling teriak maling. Kita baca nih ya. Sudo Poso Putro, lihat. Nggak ada wajahnya. Gitu, maksud gue ayolah tunjukin wajah gitu. Aduh, kesian postingannya nggak ada yang nge-like juga loh. Ya Allah, ngomongin Sokrates. Lah dia ngomongin Sokrates begini, jangan serahkan kalian tukang sepatu untuk menjaga negara. Dan jangan serahkan kalian menjaga negara untuk membuat sepatu jika tak ingin melihat sebuah negara menuju kehancuran. Sedikit kutipan dari Sokrates yang kurang lebih bisa menjawab persoalan saat ini. Lah gimana tukang mebel? Coba di zaman Sokrates itu ada tukang mebel. Mungkin Sokrates nggak bilang tukang sepatu, tukang mebel. Gimana sih lu? Cakep. Dah sadar plus muak. Masa sih Solo berani kan walkotnya Kaisang? Iya. Pura-pura bahagia itu sulit. Yo ora piye-piye kabeh lak ono wayahe. Bener, setuju turunkan. Nah, jempol, tuyun Pak, tuyun bukan turun. Sekali lagi tuyun, Ini ini ngejek Pak Rizal Ramli nih. Coba kita lihat aku 14 pengikut ya Allah. Ya Allah. Hilang bersatu melawan bencana. Jadi traumanya di mana? Bulan apa bencana coba. Sering bencana banyak juga mana. Ini apa dia nih? Wah, ini belain anaknya Gusmi yang ini. Ya, kelihatan banget. Yang kayaknya cuma Pak Harto, harga BBM naik, dolar naik, nggak ada yang demo. Iya, dolar sekarang lu tahu udah berapa itu. Biasa bos, karakter orang Indonesia kalau tidak kebagian kue mulut pasti nyinyir. Orang yang sudah menikmati atau kebagian suci diambil alih masih ngoceh seperti burung piaraan saya bos. Nah, dianggap orang semua ngomong kayak dia gitu. Kalau kebagian kue diem. Lu. Menurut saya kalau sudah tidak sanggup turun saja Pak. Ini ngetek Pak Jokowi. Gua retweet. Isinya cuma kadrun-kadrun bayaran. Lu kalau fitnah jangan tanggung-tanggung. Kalau bisa tunjukkan satu saja yang dibayar. Anda kasih Anda 100 kali lipatnya. Nggak bisa dia nunjukin. Karena dia cuma bisanya begitu. Fitnah. Lihat akunnya. 3 pengikut anjir. Agustus. Utahean yang dianu. Yang begini yang dianu. Halah. Ini nggak usah lama-lama yang begini gue. Yang begini. Mending detektif Conan. Kagak ada mukanya 3 pengikut. So nyinyir. Buzzer penjilat. Minggir. Alhamdulillah masih waras. Ini gue like dulu yang ini. Retweet. Warga Solo nggak 2% aja di posting. Nggak ngefek sama sekali. Nah kita lihat. Nggak ngefek nggak apa-apa Pak. Udah ya guys. Gitu aja nggak usah lama-lama. Intinya, alhamdulillah Solo udah ada pergerakan walaupun masih ratusan. Sebenarnya pergerakan ini kalau bersatu, bergabung besar.
Ya kita memang perlu sabar ini membangkitkan semangat rakyat. Rakyat sudah banyak yang mengeluh sebenarnya. Hanya saja semangat untuk turun ke jalan ini masih kurang. Dan ini tolong dong, yang ngaku pejuang itu di medsos-medsos jangan malah juga menggemboskan gitu. Aksi itu mungkin perlu berjilid-jilid. Kita memang perlu berkorban. Kita juga mau sebenarnya aksi sekali langsung dituruti atau dikabulkan atau dimenangkan oleh Allah SWT. Tapi sekali lagi, aksi itu tugas kita berjuang gitu, bukan hasil. Mau kalah, mau menang, mau dituruti, mau dikabulkan, atau mau ditunda, atau mau diapain. Itu hak Allah. Kita itu berjuang aja. Jangan repot sama hasil. Kalau kita masih mikirin hasil ya begitu. Dan jangan ngemposin gitu. Jangan jadi kayak buzzer di dalam. Justru ngemposin, percuma aksi begitu. Nggak ada yang percuma. Allah ngelihat kok usaha kita. Allah ngelihat kok usaha kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Nah itu aja dari gue. Solo terima kasih udah bergerak. Mudah-mudahan semakin besar pergerakan ini. Dan insya Allah kayaknya 30 September kita juga ada pergerakan besar mahasiswa tuh. Dan kita akan dukung. Gue akan mengkonsolidasikan. Ada gerakan gue pasti akan ikut insya Allah. Selama gue masih di sini dan bisa bergerak, gue akan berusaha sebaik mungkin untuk ikut dalam pergerakan. Apapun nama pergerakannya. Selama pergerakan itu adalah pergerakan kepentingan rakyat. Bukan pergerakan dukung-mendukung copras-capres atau partai politik. Itu aja dari gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia. Tenang aja. Tenang aja. Nabi Musa itu juga dikit, Fir'aun itu banyak, tapi tetap menang kok. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.